Susu MBG mengandung 30% susu sapi segar. Viral di media sosial, susu MBG berlogo BGN. Mengandung susu sapi segar cuma 30%. Komposisinya sampai memicu perdebatan di media sosial, terlebih setelah diketahui produksinya berasal dari Atas hal ini, BGN pun buka suara. BGN tidak memproduksi susu, mohon diluruskan. BGN lembaga negara setingkat kementerian tidak boleh berbisnis. Jadi 100% bukan produksi BGN. Orang atau produsen saja menumpang BGN. Nanti kami akan cari ini, kita ngurus yang perbaikan menyeluruh dulu. Semua, perkenalkan nama aku Lovina, aku dari Pensos 2023. Pada hari ini aku akan membahas topik yang sudah ada di video sebelumnya. Jadi tanpa berlama-lama kita masuk ke pembahasannya. Program makan siang gratis atau biasa disebut dengan MBG memiliki tujuan yang sangat baik, yaitu agar anak-anak di Indonesia dapat merasakan makanan yang bergizi serta menurunkan angka stunting yang sudah sangat tinggi. Tetapi di balik niat baiknya, muncul banyak pertanyaan dari masyarakat. Apakah makanan ini beneran bergizi atau hanya sekedar mengenyangkan untuk siswa? Belakangan ini banyak sekali laporan terutama di sosial media yang menunjukkan bahwa MBG tidak memenuhi standar 4 sehat 5 sempurna. Beberapa menu bahkan berisi makanan olahan seperti burger, sosis, atau spaghetti yang sebenarnya tidak cocok untuk program gizi tersebut. Pada program ini, seharusnya menjadi sarana untuk mendidik anak-anak untuk makan sehat dan mengenal bahan-bahan lokal yang bergizi. Masalah tidak berhenti dari situ saja. Banyak sekali catering lokal yang ditunjuk untuk menyiapkan makanan bagi para siswa, tetapi ternyata tidak memenuhi standar kebersihan dan penyimpanan bahan makanan. Akibatnya, muncul beberapa kasus di sekolah terutama, anak-anak itu keracunan makanan dari program tersebut. Nah, kasus ini membuat masyarakat semakin khawatir, terutama untuk para orang tua, dan mulai meragukan tentang efektivitas dari program MBG. Menurut ahli gizi masyarakat, Dr. Tan Shoot Yen, dalam rapat dengan Komisi 9 DPR RI pada tanggal 22 September 2025, ia mengatakan bahwa arah program MBG berjalan terbalik dari semangat edukasi gizi. Dr. Tan menyorot penggunaan makanan instan yang tidak sejalan dengan pola makanan sehat dan menyarankan agar 80% bahan makanan MBG berasal dari bahan segar lokal seperti sayur, ikan, tempe, dan buah-buahan yang mudah ditemui dan tumbuh di Indonesia. Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional atau biasa disebut dengan BGN memang sudah mengakui adanya masalah tersebut. Beberapa dapur catering bahkan sudah ditutup karena tidak memenuhi standar lagi. Namun, banyak pihak menilai bahwa perbaikan harusnya dilakukan secara menyeluruh, bukan hanya menutup dapur yang bermasalah. Karena kalau misalkan dilihat dari video-video di sosial media, banyak sekali dapur yang menyuci tempat makan MBG itu dengan tidak memenuhi standar kebersihan gitu. Jadi mereka nyucinya itu di kolam, terus udah banyak genangan air yang bahkan sudah tidak higienis lagi gitu. Supaya program MBG ini benar-benar mencapai tujuannya, ada beberapa hal penting yang bisa dilakukan. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, gunakan bahan makanan lokal dan segar. Program MBG seharusnya menjadi wadah untuk memberdayakan petani dan nelayan lokal. Dengan menggunakan bahan makanan seperti sayur, ikan,
telur, dan tempe dari daerah setempat, kita bisa memastikan makanan yang disajikan itu lebih segar, sehat, dan mudah dijangkau. Selain itu, langkah ini juga bisa membantu menggerakkan ekonomi lokal, bukan hanya sekedar membeli produk olahan dari pabrik yang besar. Kedua, libatkan ahli gizi dalam perencanaan menu. Banyak masalah gizi muncul karena menu dibuat tanpa perhitungan yang tepat. Ahli gizi seharusnya ikut menyusun dalam menu harian sesuai dengan kebutuhan usia anak. Memastikan adanya kombinasi yang seimbang antara karbohidrat, protein, lemak sehat, vitamin, dan mineral. Dengan begitu, anak-anak tidak hanya kenyang, tetapi juga mendapatkan asupan yang menyehatkan tubuh dan otak. Ketiga, perketat pengawasan catering dan dapur produksi. Pemerintah perlu membuat standar kebersihan dan pengawasan yang jelas. Setiap dapur atau catering yang bekerja sama harus memiliki izin yang layak dan juga higienis serta sertifikasi keamanan pangan. Selain itu, perlu adanya inspeksi mendadak secara berkala untuk memastikan tidak ada pelanggaran. Langkah ini penting untuk mencegah terulangnya kasus keracunan massal di sekolah-sekolah. Keempat, pastikan transparansi dan akuntabilitas. Masyarakat perlu tahu dari mana bahan makanan itu berasal, siapa penyedia cateringnya, dan bagaimana pengawasan yang dilakukan. Dengan sistem yang terbuka, seperti laporan menu mingguan atau audit publik, maka masyarakat bisa mengawasi jalannya program tersebut. Transparansi akan membuat pihak penyedia makanan bekerja lebih hati-hati dan bertanggung jawab. Dan yang terakhir, lakukan edukasi gizi di sekolah. Program MBG tidak akan berhasil tanpa adanya pendidikan gizi. Anak-anak perlu tahu mengapa makan sayur itu penting, kenapa makan mie instan lebih bisa menyebabkan penyakit atau berbahaya. Nah, dan bagaimana cara memilih makanan sehat setiap harinya. Guru dan sekolah bisa bekerja sama dengan ahli gizi lokal untuk mengintegrasikan edukasi gizi ke dalam kegiatan belajar. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, program makan bergizi gratis bisa benar-benar menjadi program yang bermanfaat, bukan hanya sekedar simbol atau proyek yang asal jalan aja. Anak-anak di Indonesia perlu mendapatkan makanan yang sehat, aman, dan bergizi seimbang. Bukan makanan instan yang hanya terlihat menarik tapi miskin nutrisi. Program MBG adalah langkah besar untuk masa depan anak di Indonesia. Namun, tanpa pengawasan yang kuat dan perbaikan sistem, niat baik ini bisa berubah menjadi masalah baru. Mari kita semua, masyarakat, pemerintah, guru, dan orang tua ikut mengawasi agar setiap piring makanan yang disajikan benar-benar bergizi untuk anak-anak Indonesia. Terima kasih sudah menonton video ini dan jangan lupa untuk tulis pendapat kamu di kolom komentar. Sekian dari aku, terima kasih. Bye-bye.